diperkirakan tahun 2030 nanti, ini kan baru tahun berapa ini? 2002, tinggal sedikit lagi. Tapi ini kalau perkiraannya itu betul. Itu bumi diperkirakan panasnya akan naik kira-kira 1,5 derajat. Kalau sampai panasnya naik segitu, ini ya nanti kebakaran-kebakaran hutan akan semakin mudah sekali. Kalau panasnya sampai segitu, sing mungkin sampean saiki merasakan panasnya donya iki, panase nok bumi iki sampean rasakno iki sing paling panas niki. Jenengan rasakno niki, misale wah, iki hawane kok sumuke sing ngene panase ngene. Niku sing kondisi paling terpanas saat ini, niku besok di tahun 2030 itu menurut ilmuwan niku dia mengatakan itu termasuk yang paling dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin syaikh Hasan al-Asqalani wa ila hadratin Syahna wa al-Bandani Allah yulim darajatan fil jannah wa yanfa'una bi asrari wa anwari wa fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang tinutur sebagaimana yang tersebut kemarin. Asyamsu utawi sengenge wal qamaru lan rembulan wan nujumu lan lintang wasahabu lan mega wal mataru lan udan kulluha hiya sakabehane syams qamar nujum lan mega taji'u iku teka wa tadhabu lan lunga datang dan pergi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang tinutur lagi al qamar utawi rembulan yan mahiku iku lenyap iku hilang kullu syahrin dalam saben-saben bulan sumayataka malu mongko nuli sampurna lagi kembali sempurna sumayan mahiku mongko nuli hilang lagi lenyap lagi. Ini masih melanjutkan tentang kemarin, yaitu faedahnya, manfaatnya kalau kita makan barang yang halal, meninggalkan barang yang haram, maka hati kita itu akan bening, pikiran kita jernih. Ketika hati kita bening, pikiran kita jernih, kita bisa merenungkan tentang matahari, rembulan, bintang, dan mega-mega, tentang hujan itu datang dan pergi silih berganti. Kemudian kita juga bisa merenungkan dengan kalau bulan itu setiap rembulan itu kalau setiap bulan itu lenyap kemudian sempurna lagi, seperti bulan purnama itu bulan kan terlihat sempurna, kondisi sempurna, tapi kemudian setelah itu mengecil dan kemudian hilang kembali. Nah, ini direnungi, kalau bulan kok bisa datang dan pergi. Sampai-sampai pernah waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum beliau niku masuk Islam, mengenal Islam, niku bapaknya Nabi Ibrahim niku kan
kafir, boten muslim, nyembah berhala. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim itu sudah merenungkan ketika kecil, dia membayangkan kok ada bulan, matahari datang dan pergi. Pertama dia menganggap matahari itu sebagai Tuhan. Wah, kelihatan mencorong kan begitu. Tapi kok matahari hilang lagi, oh masa Tuhan bisa hilang sendiri kan gitu. Terus melihat bulan itu kelihatan, tapi kok tiba-tiba bisa hilang sendiri. Nah, kemudian dia terus direnungkan, merenung, akhirnya oh Tuhan saya bukan ini semua. Jadi kemudian Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya, menemukan agama Islam dari renungan pikirannya dia sendiri, beliau sendiri. Kemudian summa wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang tinutur al kusufu utawi grahana srengenge utawi grahana lisyamsi maring srengenge wal qamaru rembulan iku haitsu yadhabu iku sekarine hilang apa adau cahayane minha sanggeng kusufu sam wal qamar summa yaudu mongko kembali apa cahayane. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang tinutur al ardu utawi bumi takunu iku ana apa bumi ya bisatan iku gersang sumayun bitu mongko nuli nukulake sapa Allah fiha ing dalem annabatu ing sesukulan ing tumbuh-tumbuhan sumayadabu mongko nuli menghilangkan ngilangake sapa Allah minha saking ngilangake ha ing cetukulan kumau fataudu mongko kembali balik lagi ya bisatan iku kering gersang. Setelah tumbuh-tumbuhan itu dihilangkan lagi itu kemudian gersang. Sumatan butuh mongko nuli nukulake sapa Allah marotan kelawan saambalan maneh ba'da ukhra ing dalem ambalan kang marotan ing dalem saambalan ba'da ukhra ing dalem ambalan kang weneh. Jadi kita juga bisa merenungkan bahwa datangnya bumi itu aslinya kan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Aslinya bumi itu kan gersang. Sebelumnya bumi itu kan polos, gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada cecukulan. Tapi kemudian Allah menumbuhkan di bumi itu tumbuh-tumbuhan sehingga bumi yang gersang itu kemudian menjadi subur, makmur. Kemudian setelah ditumbuhkan lagi, setelah subur makmur, bumi itu pun kembali gersang lagi, tandus lagi. Ya. Faladhi mongko utawi barang qadara kang kuwasa ala dalika ing atase mengkono kang tinutur, yaitu yang sudah disebutkan tadi. Asalnya bumi itu gersang, terus kemudian cahaya matahari itu datang dan pergi. Terus apa yang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sudah diciptakan oleh Allah, kejadian-kejadian semacam itu menunjukkan kuluhu ya sekabehane iku mau menunjukkan iku qadirun kuwasa sapa Allah ala ihya'il mauta ing atase nguripake wong mati ba'da fanaihim ing dalem sakwise matine wong kang mati sabadane rusake fanaihim, sehingga ketika tubuh kita itu hancur lebur itu Allah mudah sekali untuk mengembalikan kita. Pada fanaim dalam rusake tiang ingkang pejah pun dalam bumi fa'alal abdu mongko
iku tep ing atase kawula ayak sura iku yen to ngekeh-ngekake al-fikra ing mikir-mikir fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kang tinutur hatta yakwa sehingga kuat apa imanuhu iman abad bil ba'si kelawan dina ditangekake sangka kubur dina ditangekake bil badal maut ing dalem sawise mati waya lam lan ngetriya sira anna wa satemene Allah ya ba'atsahu iku ngutus sapa Allahu ing ya ba'atsuhu iku bangkitake nangake sapa Allah hu ing abad jadi dibangkitkan kembali dihidupkan lagi wa yujazihi lan bales sapa Allah hu ing abad bi amali kelawan pira-pira amale abad fa'ala qadra kuwati imanihi monggo iku tetep ing ngatasé kadar kekuatane imane abad bidzalika kelawan mengkono-mengkono hal yang sudah terjadi disebutkan tadi semua yajtahidu mongko nemen-nemen sira ini Imam Nawawi berpesan pada kita setelah disebutkan ini semua maka kita bersungguh-sungguhlah fi taati di dalam taat wastinabi lan di dalam ngedoi al-mukhalafati syar'i ing segala sesuatu yang nulayani syara yang tidak sesuai syariah yang dilarang agama. Jadi bumi itu aslinya gersang tandus sebelum datangnya diberi Allah 7 bulan kemudian bumi itu ada tumbuhannya lagi. Ini menunjukkan bahwa seandainya Allah itu besok kelak membangkitkan kita besok di dalam yaumul kiamah dina kiamat awake kita kok itu misalkan kita berpikir kepiye ya besok awake dhewe iku kok ditangekno pangeran saka kubur maneh besok kok diuripno maneh wong awake dhewe niki kondisi pejah awake dhewe niki kan pun hancur. Mosok awake dhewe iku besok iso wujud jebleger meneh, utuh meneh. Kan kita mungkin berpikir kayak begitu. Nah, ketika kita merenungi kejadian asalnya bumi itu gersang, tidak ada manusianya, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian bumi itu tumbuh-tumbuhan dan kemudian hilang lagi, hancur dan kemudian bumi itu tumbuh cucukulan lagi, tumbuhan lagi, kemudian menjadi subur lagi. Ini menunjukkan bahwa Allah itu mudah sekali kalau besok kita itu dibangkitkan dari kubur, dihidupkan lagi seperti kayak tumbuh-tumbuhan itu. Itu mudah sekali. Jadi nek bayangno sakniki niku kira nek Allah kersakno misalkan bumi itu gersang panas terus menerus niku nggih napa niku kehidupan semesta niki nggih lenyap, saged lenyap mudah sekali. Tapi ketika bumi itu ditumbuhi terus kemudian hidup manusia, berbagai makhluk-makhluk hidup di atas bumi ini, ya ada hayawan-hayawan kecil ditumbuhkan, disuburkan, itu ya sangat mudah sekali. Ini saya baru baca kemarin ada sebuah hasil penemuan NASA ya. NASA niku lembaga peneliti alam semesta ini, NASA itu intinya penemuannya bahwa diperkirakan tahun 2030
nanti ini kan baru tahun berapa ini 2002, tinggal sedikit lagi, tapi ini kalau perkiraannya itu betul, itu bumi diperkirakan panasnya akan naik kira-kira 1,5 derajat. Kalau sampai panasnya naik segitu, ini ya nanti kebakaran-kebakaran hutan akan semakin mudah sekali. Dunia ini semakin panas. Terus kalau panasnya sampai segitu, sing mungkin sampean saiki merasakan panasnya dunia iki, panase no bumi iki sampean rasakno iki sing paling panas niki, sing jenengan rasakno niki. Misale wah, iki hawane kok sumuke sik ngene panase ngene. Niku sing kondisi paling terpanas saat ini niku besok di tahun 2030 itu menurut ilmuwan niku dia mengatakan itu termasuk yang paling dingin besok itu. Ini kalau apa itu perkiraannya betul, tapi NASA ini berdasarkan ilmu pengetahuan, jadi ya sangat memungkinkan. Ngoten wong sakniki mawon panas bumi kados mekaten niku kebakaran hutan sing ten Amerika niku nggih, terus ten negara-negara niki sampai sekarang masih ada yang belum bisa dipadamkan. Ya itu aslinya tidak kena api karena panase dunia itu mungkin apa terus sedikit saja tersulut api, atau mungkin karena panasnya itu, saking panasnya itu bisa menimbulkan kebakaran. Mulane nyangke di pekno napa niku, pekno banyu sing nganggo helikopter dan sebagainya, iku kados ngoten. Nggih, kita niki urip di Indonesia niki nggih bersyukur sekali bahwa di Indonesia niki kayaknya tidak pernah mengalami panas yang ekstrim. Terjadi apa itu panas yang ekstrim seperti yang ada di luar negeri. Yang paling panas di Indonesia itu di Jakarta. Karena apa? Karena di sana itu banyak terdiri rumah-rumah kaca, kemudian apa itu? Kemudian tumbuh-tumbuhannya itu sudah mulai jarang. Makanya saat ini para negara-negara ini bersatu, bermuafakat bagaimana caranya mengurangi pemanasan global sehingga bumi ini tidak cepat panas. Ngoten. Nek sidane bumi ini panas ya ancen sida kiamat. Jadi perkiraan kiamat niku semakin lama semakin dekat nggih. Jadi kita niku diharapkan bisa merenungkan hal-hal semacam ini agar kita nih itu bahwa suatu saat kapan saja kiamat itu sudah tampak ciri-cirinya. Jadi awake dhewe niki nek gelem merenung kayak begini terus ora sibuk memikirkan dunia wae bugae dan bugae nggih. Mulane nek ketika jenengan lagi merasakan suntuk mikirno dunia dan sebagainya, coba jenengan renungkan hal-hal semacam ini. Kemudian jenengan renungkan tiang-tiang ingkang sampun pejah pun tinggal, dulure sampeyan sing pun tinggal. Ya keadaanku kaya ngene. Lah kanca-kancaku kok malah wis do mati, wis ora menikmati dunya nggih. Keadaanku kok kaya misale iki wong situasi dunya wis semakin panas. Hal itu tentu akan menjadi renungan buat kita semua. Sehingga dengan begini akan menambahkan ketakwaan dan keimanan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, kita semakin tahu takut. Mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan taqabbala wa 'afiyatan fil jasad wa rizqan halalan katsiran thayyiban wasi'a wa ilal khair qaribna wa anil syarri ba'idna
jannat wa qdi hawaijana fid din wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ngalamu wa ya nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.